Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik, hidayah, inayah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat di masjid yang penuh dengan keberkahan. Kita semua mengharap maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khatib senantiasa berwasiat untuk dirinya pribadi sekaligus untuk semua hadirin, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang muttaqin, sehingga pada gilirannya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara kenikmatan dan rezeki kita menjalani kehidupan adalah kelapangan hati kita. Dengan kelapangan hati kita terasa lebih tenang dan tidak risau. Kita akan lebih mudah mensyukuri nikmat sekecil apapun. Interaksi sosial kita akan lebih terjaga dan stabil karena kelapangan hati menciptakan ketenangan dalam bersikap. Bahkan hadirin rahimahullah, kelapangan hati dapat menolong kita dikala kita kehilangan, sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Selain itu hadirin rahimahullah, sudah tentu kelapangan hati membuat hubungan kita dengan Allah semakin baik. Berkenaan dengan kelapangan hati, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu ajal. Al-Hijr ayat 79 hingga 99. Hadirin rahimakumullah, Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, ayat ini turun dikarenakan Nabi Muhammad SAW merasa sempit hatinya dikarenakan perkataan buruk yang diucapkan oleh orang-orang musyrik dan juga penghinaan yang mereka lakukan. Allah menghimbau kepada Rasulullah SAW agar tidak berhenti dari menyebarkan risalahnya. Kemudian Allah memerintahkan tawakal dan berserah diri kepadanya supaya dapat menghilangkan kecemasan, kekhawatiran yang membuat hati menjadi sempit. Selain itu, hadirin rahimahullah, Allah memerintahkan juga kepada Kanjeng Rasul untuk senantiasa bertasbih, memuji kepada Allah, banyak sholat dan bersujud hingga datang ajal menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat di atas setidaknya ada pelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, di mana pelajaran tersebut sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita selama di dunia. Seringkali kita dihinggapi rasa gelisah, kekhawatiran, kerisauan oleh sebab apa aja, entah itu pekerjaan, masa depan, kesehatan, bahkan juga kematian. Oleh sebab itu hadirin rahimahullah, manusia butuh sekali kepada sesuatu yang dapat menenangkan hatinya. Sebagai seorang muslim tentu
kembali kepada Allah adalah satu-satunya cara agar kita dapat menjadi teduh dan tenang. Ayat di atas setidaknya memberikan kita 4 cara untuk menanamkan kelapangan dalam hati kita. Hadirin rahimakumullah. Yang pertama, mari kita memperbanyak bacaan tasbih kita. Subhanallah. Membaca tasbih salah satunya adalah dengan mengucapkan subhanallah yang memiliki arti maha suci Allah. Dengan membaca tasbih, maka ketenangan hati akan datang dan diri akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenai ganjaran yang orang membaca tasbih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, apakah salah satu dari kalian tidak mampu melakukan 1000 kebaikan setiap hari? Lalu salah satu dari sahabat yang duduk bersama beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana caranya kita melakukan 1000 kebaikan? Beliau bersabda, ia bertasbih 100 kali, maka ditulis untuknya 1000 kebaikan atau dihapus darinya 1000 kesalahan. Yang kedua, hadirin rahimullah, mari kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala berupa tahmid. Bacaan tahmid yang kita kenal adalah alhamdulillah atau lengkapnya alhamdulillahirabbil alamin. Lafal tahmid memiliki makna segala puji bagi Allah. Artinya setiap segala kenikmatan, keindahan, pujian, sanjungan yang kita dapat sejatinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidak ada kemuliaan kecuali Allah yang telah menganugerahinya. Sebab itu tidak patut kita menjadi orang yang sombong karena apa yang kita peroleh hakikatnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan membaca tahmid seraya menghayati maknanya, maka akan menimbulkan ketenangan dan kelapangan dalam hati kita. Yang ketiga, hadirin Allah, mari kita melaksanakan sholat. Sholat dapat menjadi sarana agar kita menjadi lebih tenang. Dalam sholat menjadi media bagi kita untuk menyempurnakan kesadaran kita akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat juga kita dituntut untuk memanjatkan doa kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Hadirin yang keempat, yang terakhir adalah mari kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita hingga ajal menjemput. Demikian 4 amalan yang dapat membuat hati kita menjadi lapang, tenang ketika kita mendapat musibah, mendapat keresahan apapun yang menimpa hati kita. Semoga dengan mengamalkan 4 hal ini, keresahan dan kecemasan yang sering kali menghantui kita dapat hilang dan digantikan dengan ketenangan dan keteduhan yang membuat kita hati terasa damai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.